Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Jangan lupa ya dukungannya, like, comment, share, subscribe channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, untuk video kita kali ini masih dengan tema ternak entok untuk pemula atau ternak entok bagi pemula ya rekan-rekan semua. Jadi kali ini kita akan membahas cara jualan di sosial media agar laris manis. Nah, sosial media ini ya bisa melalui grup WhatsApp misalnya, atau Facebook, atau yang lainnya ya. Jadi rekan-rekan semua, biasanya kalau masih pemula itu semua serba ragu-ragu, serba kurang percaya diri, dan kadang juga ada sesuatu hal-hal yang memang fatal terjadi karena memang kita belum tahu. Nah, untuk itulah mumpung kita masih di awal, mungkin kita baru mulai dalam tahap pemeliharaan ya, belum pada tahap penjualan, tetapi kita bisa persiapkan sedini mungkin sehingga nanti ketika kita sudah siap punya panenan, kita bisa mendapatkan penjualan yang benar-benar maksimal. Misalnya bisa dapat harga yang bagus, kemudian bisa dapat membeli yang banyak, yang laris, yang ramai, seperti itu ya. Nah, itu juga perlu dipelajari dan tidak mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi meskipun kita pemula, masih juga asal kita mau belajar, kita bisa mendapatkan potensi yang besar. Apalagi sekarang kita tahu kita bisa didukung dengan online, dengan jual beli secara online. Jadi media online itu bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk membantu kita memasarkan produk-produk yang kita hasilkan. Nah, dalam hal ini untuk ternak entok pemula ya, bagi rekan-rekan pemula yang beternak entok, sebaiknya ada beberapa hal yang perlu dicermati ketika kita berjualan secara online atau kita promosi secara online. Yang pertama, rekan semua, yaitu kenali kebutuhan calon konsumen. Nah, ini adalah pandai-pandai kita aja. Kalau kita bisa mengenali kebutuhan calon konsumen tadi, itu kita akan mampu untuk menyiapkan produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen-konsumen kita tadi. Nah, semakin bagus, semakin pandai kita mengenali kebutuhan mereka, maka akan semakin laris juga jualan yang kita lakukan. Contohnya seperti apa? Misalnya ini ya, sebagai contoh ini, kita ternak entok. Misalnya ada orang bertanya, "Bang, ada entok, bibitan entok." Nah, kita telusuri apakah dia itu membutuhkan entok lokalan, entok biasa, apakah dia itu membutuhkan entok jenis entok hias, misalnya entok Rambon atau milenial atau dragon dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin mereka butuh entok jumbo misalnya untuk bibitan. Nah, ini kita pelajari, kita cari tahu. Kalau kita tidak bisa cari tahu sendiri, ya kita bisa tanya langsung ke calon konsumen tersebut. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kalau kita sudah tahu apa yang mereka inginkan, tinggal kita sodorkan aja produk yang kita miliki. Contohnya ini ya, contoh yang kontra ya, contoh yang tidak tepat. Misalnya ada orang cari anakan entok lokal, bibitan entok lokal, tetapi kita tawarkan entok jumbo yang harganya mahal. Tentu saja ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari calon konsumen tersebut, dan seperti ini biasanya tawar menawar atau penjajakan seperti ini biasanya tidak akan menghasilkan transaksi jual beli ya, karena memang penjual memiliki produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan calon konsumen tadi. Ini contohnya. Kemudian misalnya ketika orang punya budget pas-pasan, mau beternak entok, pemula mau beternak entok, kemudian kita tawarkan indukan yang harganya mahal. Nah, itu biasanya juga kalau budgetnya tidak cukup, biasanya juga tidak akan terjadi transaksi.
Akan lebih baik kalau budgetnya, kalau kita tahu calon konsumen kita itu budgetnya terbatas, dia mau beternak entok, bisa kita tawarkan misalnya untuk yang pembibitan atau yang anakannya saja. Nah, itu bisa terjadi seperti itu bisa langsung terjadi proses transaksi jual beli jika kita tahu dan kita paham. Nah, itu tadi yang pertama rekan semua. Kemudian yang kedua yaitu beri pilihan yang beragam. Nah, ini tadi kita sambungkan dengan poin yang pertama. Kalau kita sudah tahu, misalnya sudah fix, kita tahu kebutuhan konsumen dan kita ada, akan lebih bagus lagi kalau kita bisa memberikan beberapa pilihan untuk calon konsumen tersebut. Bisa misalnya dari segi harga, ada pilihannya yang paling murah, yang sedang, kemudian yang paling mahal misalnya. Atau dari segi kualitas misalnya, ada yang standaran misalnya, ada yang superan, kemudian ada yang spek penghobi yang kelas atas yang harganya lumayan misalnya. Nah, itu juga kita bisa memberikan hal seperti itu. Tujuannya ini untuk memenuhi atau menanggapi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang dicari oleh konsumen tadi. Misalnya mereka bisa menyesuaikan budgetnya, misalnya maunya mau sudah positif ya, dia mau beli, mau beternak entok, kemudian ada dana sekian tetapi nanti maunya sekian. Kalau tidak ada pilihan, nanti akan mentok dan biasanya juga tidak akan terjadi transaksi. Misalnya seperti ini, dana yang dianggarkan itu cuma 100.000, sementara kita punya produk yang harganya 150.000. Biasanya konsumen tidak akan mau untuk menambahkan anggarannya, menambahkan dananya ditambahin seperti itu biasanya, apalagi kalau anggarannya memang pas-pasan, budgetnya hanya 100.000 tersebut. Nah, kalau kita punya produk yang harganya di bawah anggaran, misalnya harga 75, itu masih bisa ditawarkan dan kemungkinan besar bisa terjadi transaksi jual beli terhadap konsumen tadi. Nah, ini tadi pentingnya kita memberikan pilihan untuk calon-calon konsumen kita yang tentunya sudah ada percakapan-percakapan yang sudah terjadi sebelumnya. Berikutnya rekan semua, jangan lupa juga untuk memberikan pelayanan yang mengesankan. Nah, ini juga tak luput dari yang harus kita perhatikan ya. Biasanya untuk pemula biasanya tidak terlalu memperhatikan seperti ini. Contoh kecilnya ketika ditanya, ada tiba-tiba orang datang nanya ini itu, banyak sekali bertanya dan belum tentu dia membeli. Seperti itu, karena kita punya perasaan bahwa dia sudah terlalu banyak bertanya dan belum tentu dia membeli, belum ada kepastian, kemudian kita malas memberikan jawaban, malas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kesana kemari yang belum jelas. Nah, ini juga itu bisa dihindari. Kalau ada orang yang bertanya, jawab dengan sopan, jawab dengan ramah, jawab dengan benar. Hindari menimbulkan persepsi yang kurang baik. Kemudian hindari juga melibatkan perasaan, misalnya itu tadi langsung sudah jengkel duluan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Pokoknya usahakan semaksimal mungkin di tahap awal tanya jawab, misalnya orang lagi mencari informasi, sebisa mungkin sampai pada penjualannya nanti pelayanan kita harus yang bagus dan bisa berkesan bagi setiap konsumen yang ada. Ini sangat penting ya rekan-rekan semua ya. Jangan sampai ya, walaupun kadang-kadang kita mendapati calon konsumen yang tengil, yang hanya iseng-iseng tanya kemudian nawar iseng-iseng, jangan sampai kita terpancing emosi. Kita jawab dengan ini, kalau memang ditawar belum bisa ya jangan dikasih, belum
belum bang, atau belum mas, atau seperti apa. Nah itu jangan sampai terpancing, jangan sampai terbawa emosi dengan kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian rekan semua, berikutnya juga kita harus membangun branding dengan cara misalnya jadilah penjual yang bijak, jadilah penjual yang dapat dipercaya. Kalau bagus, bagus. Kalau buruk, buruk. Kemudian jangan memanfaatkan ketidaktahuan orang. Sebagai contoh, orang itu tidak tahu kalau harga pasarannya misalnya untuk lokalan harganya biasanya segini, tetapi karena dia tidak tahu kita jual dengan harga yang terlalu mahal. Nah itu jangan. Kenapa jangan? Karena nanti suatu saat dia akan tahu dan suatu saat dia tidak akan balik lagi ke kita. Kalau kita manfaatkan seperti itu, pada penjualan berikutnya ada potensi keuntungan yang dia bisa dapat, itu biasanya tidak akan dialihkan ke kita. Nah itu seperti itu. Kemudian lagi rekan-rekan semua, yang terakhir yaitu jangan jatuhkan harga. Nah ini rekan-rekan semua, ini juga penting. Jadi walaupun kita mengejar penjualan, tetapi kita juga harus tentukan bahwa kita itu cari untung, bukan cari buntung. Jangan membuat situasi lingkungan keadaan persaingan itu semakin ketat, kemudian harga jadi tidak sehat. Jangan, kita bisa memberikan patokan harga yang terendah. Kalau bisa harga terendah itu adalah sama dengan harga umum, kalau bisa ya di atasnya. Nah jangan sampai kita jatuhkan harga, karena nanti itu akan berimbas kepada kita ke depannya. Nanti kita juga semua itu nanti akan kembali ke kita. Nanti bisa kita sendiri yang susah untuk menjual dengan harga yang tinggi. Makanya kalau sedang ada tawar menawar, jangan sampai dijatuhkan. Kalaupun ada orang menawar dengan harga yang rendah, diabaikan saja, jangan diambil hati, jangan dilayani seperti itu ya. Yang penting kita punya patokan tersendiri. Nah itulah tadi rekan-rekan semua apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya untuk rekan-rekan peternak semua yang masih pemula. Sampai di sini, terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.